إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, terkhusus kepada PPTQ Ar-Royan yang ada di Pacitan, dan kepada seluruh para santri dan para santriwati dimanapun kalian berada. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita keberkahan di dalam setiap urusan kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hati yang bersih. Karena syarat utama di dalam menerima ilmu harus memiliki hati yang bersih. Ilmu itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang ditahqiq di dalam buku yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ilmu itu ibarat air hujan, dia tawar. Tergantung hati mana yang meresponnya dan menerimanya. Kalau hatinya kotor, hatinya keruh, hatinya penuh dengan noda, maka ilmu itu akan menjadi pembenar atas sikapnya yang jelek. Dia tambah kasar, dia tambah beringas, dia tambah mencela, dia tambah memfitnah. Ketika ilmu hanya dijadikan pembenar atas sikapnya yang salah, disebabkan karena tempat ilmu ketika mendarat berada pada tempat yang kotor. Tapi ketika seseorang mempelajari ilmu, hatinya bersih, maka sesungguhnya dia akan menerima ilmu menjadi sesuatu yang bersih. Ilmu akan menjadikan dia sopan, ilmu akan menjadikan dia berakhlak, ilmu akan menjadikan dia banyak memberi solusi daripada dia banyak mencela. Dan itulah yang menjadi harapan kita, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Imam Al-Ghazali, membersihkan hati merupakan pekerjaan yang tidak pernah mengenal kata henti untuk para penuntut ilmu. Sekali lagi, hati kita ini ibarat tanah dengan pohon-pohon yang ada. Ada pohon yang berbuah masam dan berduri. Ada pohon yang berbuah manis dan mereka rindang. Dan sesungguhnya ilmu itu kayak air hujan. Kalau dia diserap sama pohon yang manis, maka ilmu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Buahnya manis, pohonnya rindang, memberikan keteduhan. Tapi kalau ada orang yang mereka mempelajari ilmu, ternyata hatinya kotor sebagaimana pohon yang berduri lagi masam. Buahnya masam dan ketika dilewati orang banyak menyakitkan. Inilah yang menjadi hal yang sangat penting seorang penuntut ilmu, pesantren atau di luar pesantren, di pondok atau di luar pondok, masyarakat atau di luar masyarakat, maka mereka harus terus menjaga hatinya setiap waktu dan setiap saatnya, supaya setiap ilmu yang dia pelajari semakin menjadikan dia berakhlak, penuh rahmat kepada orang yang beriman, penuh cinta kasih kepada sesama muslim, dan selalu mengedepankan solusi daripada mencela dan daripada menghujat. Itulah yang menjadi harapan kita. Semoga seiring kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan keberkahan, semoga pula kita mendapatkan hati yang bersih. Karena hati ini berperan besar, di mana hati menjadi tempat turunnya ilmu. Kalau baknya bersih, airnya pun akan bersih. Kalau baknya kotor, maka air yang bersih pun akan menjadi kotor ketika baknya kotor. Hati kita itu selayak bak yang akan menerima air yang ditampung di atasnya. Itulah yang menjadi doa kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara anugerah yang sangat kita nikmati adalah ketika Allah tundukkan teknologi,
Dan Allah jadikan teknologi ini tunduk kepada kita di dalam kebaikan. Tentunya teknologi itu ada dua. Ada teknologi yang liar, yang menjadikan seseorang menjadi rusak gara-gara teknologi itu. Tetapi ada teknologi yang ditandukkan, ada teknologi yang ditundukkan dan ditaklukkan orang beriman, sehingga teknologi itu bisa dipakai di dalam ketaatan. Semoga kita termasuk yang kedua, walaupun kita bersusah payah. Kita bersyukur kepada Allah, teknologi yang ada bisa menjadikan kita bisa memaksimalkan semua ikhtiar kebaikan. Salah satunya menyambung tali silatul ukhuwah. Walaupun kita berjauhan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tapi lihat apa yang Allah anugerahkan kepada akal manusia. Dijadikan tempat yang begitu jauh, Pacitan dan Bekasi, yang ketika naik mobil itu harus menempuh 8-10 jam, tapi seakan-akan kita berhadapan, begitu dekat. Walaupun memang fisik kita tidak bisa saling menggapai dan tidak bisa saling bersentuhan dan berpelukan. Tapi hati kita bisa berjumpa di sebuah taman yang begitu indah, yaitu adalah taman ilmu. Tentunya kita bersyukur karena bersyukur atas semua kemudahan di dalam ketaatan itu merupakan salah satu syukur yang hari ini sering kita tidak merasa sensitif. Karena banyak orang itu ketika terus diberikan nikmat, kadang-kadang sensitivitas dia terhadap nikmat itu menjadi berkurang. Kalau kata Syekhul Islam, sebagaimana manusia ketika mendapati sinar mentari. Sinar mentari itu nikmat yang besar, di antara banyak nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi karena kita setiap pagi sudah mendapatkan sinar mentari, setiap kita pagi, setiap kita bangun sudah mendapatkan sinar mentari, tanpa kita berdoa, tanpa kita berharap, sudah datang secara otomatis sendiri sinar mentari itu datang ketika 5:30, jam 6 itu sudah menyinari, akhirnya kita tidak lagi merasakan sinar mentari itu adalah kenikmatan. Baru terasa kenikmatan sinar mentari ketika seminggu kita mendung terus tidak ada sinar mentari, barulah kita merasa betapa besarnya anugerah kenikmatan sinar mentari. Itulah yang dibidik oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan kadang-kadang ada kemudahan yang kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita, tetapi hati kita terlalu tumpul untuk menganggap itu sebagai kenikmatan, karena gampangnya kita mendapatkan kebaikan itu. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi dan menimpa kepada kita. Kenikmatan dari kemudahan apapun yang kita peroleh sampai kita bisa belajar, memiliki kesehatan, maka ini sebuah kenikmatan besar yang harusnya kita syukuri. Dan ini harus tumbuh dari hati yang sensitif untuk menangkap setiap kebaikan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan kita bersyukur, maka bersyukur itu menenangkan dan bersyukur itu menyenangkan. Kenapa bersyukur itu menenangkan? Karena kalau kita sudah bersyukur, kita akan pandai menghitung nikmat yang Allah berikan dan kita akan lupa terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah bersyukur, menjadikan kita tidak perlu membandingkan kita dengan teman kita dengan orang lain, karena kita sudah bersyukur dan kita sudah berterima kasih atas anugerah yang Allah berikan. Maka hidup kita menjadi tenang. Bersyukur itu juga menyenangkan. Kenapa? Karena setiap kesedihan, irisan takdir yang tidak kita harapkan, itu akan terasa menyenangkan ketika kita selalu bersyukur bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata, selama syaratnya kita terus bertakwa dan beriman kepadanya. Inilah yang menjadikan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap irisan kehidupan kita. Dan setiap kita bersyukur, pasti Allah lapangkan hati kita. Ingat, tidak setiap orang yang bersyukur itu ditambah kuantitasnya, tetapi pasti ditambah kualitasnya. Orang yang bersyukur punya sepeda, belum tentu dia bisa membeli motor. Bisa jadi memang dia punya sepeda doang, tok. Dan selama hidupnya tidak bisa membeli mobil atau tidak bisa membeli motor. Tapi ketika dia bersyukur walaupun punya sepeda, cita rasa sepedanya melebihi mereka yang punya motor. Allah berikan keberkahan pada sepeda itu melebihi mereka yang memiliki motor. Orang yang punya motor ketika mereka bersyukur, apakah secara otomatis mereka bisa membeli mobil? Oh, enggak. Banyak ustadz yang mereka hanya punya motor tetapi tidak memiliki mobil. Tapi cita rasa mobil itu, kelapangannya, keberkahannya melebihi mereka yang punya mobil. Inilah yang menjadikan kita memacu diri kita. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Karena takdir Allah adalah takdir yang melewati semua sifat kesempurnaan Allah sampai dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya kepada Allah. Semoga para santri adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah,
atas apapun kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Sebelum saya menyampaikan materi kita pada kesempatan sore kali ini, nikmatnya kita mencari ilmu, tentunya saya ingin memberikan nasihat khusus untuk saya dan nasihat khusus untuk para santri yang ada di hadapan saya. Maka sembari kalian berkhidmah kepada Al-Quran, di dalam kalian bertilawah, di dalam kalian mentadaburi, di dalam kalian mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari bacaan Quran kalian, maka tolong selalu diperhatikan bagaimana hubungan kalian kepada orang tua. Karena sesungguhnya tidak ada kesolihan kecuali berbanding lurus dengan sebuah maksimal perbuatan seorang anak kepada orang tuanya. Yang menjadikan kalian nanti sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat bukan banyaknya hafalan kalian, bukan karena luasnya pergaulan kalian, dan bukan karena link-link kalian yang begitu berharga yang mempertemukan kalian dengan banyak kesempatan strategis. Bukan itu yang menjadikan kalian sukses dan berkah hidupnya. Tapi yang menjadikan kalian nanti sukses, berkah itu adalah bagaimana interaksi kalian kepada orang tua dan bagaimana posisi kalian di hati orang tua. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Kalau kalian ada masalah di pondok, kalau kalian ada masalah setelah selesai pondok, ketika kalian wiyata bakti, tidak ada yang kalian evaluasi setelah mengevaluasi kalian di hadapan Allah, kecuali mengevaluasi bagaimana hubungan kalian dengan orang tua. Kalian masih ditemani orang tua. Saya yakin insya Allah sebagian besar masih ditemani orang tuanya. Jagalah pintu tengah surga kalian dengan kalian menjaga komunikasi. Jangan mentang-mentang Quran yang kalian hafalkan menjadikan kalian tidak membutuhkan komunikasi. Quran tidak boleh dijadikan pembenaran untuk tidak berkomunikasi kepada orang tua. Tulislah surat. Kalau mampu nelpon, teleponlah orang tua sesering mungkin. Mintalah keberkahan. Karena sesungguhnya kemudahan hidup kalian di surga dan kehidupan kalian di kehidupan ini, itu tergantung bagaimana wujud bakti kalian kepada orang tua. Siapapun di antara santri-santri yang ada di hadapan saya ini, di Ar-Royan ini, kalau sampai hafalannya 10 juz, hafalannya 15 juz, hafalannya 20 juz, tapi ternyata tingkat baktinya mereka kepada orang tua rendah, maka semuanya itu tidak berharga lagi di hadapan Allah dan di hadapan orang yang beriman. Bakti kepada orang tua itu, atau akhlak kepada orang tua itu sebagaimana angka di depan koma. Adapun kepandian kalian yang lainnya itu sebagaimana angka di belakang koma. Tidak membahayakan angka di belakang koma. Selama itu masih di belakang koma. Tapi yang sangat berarti dan sangat membahayakan sekaligus itu adalah angka di depan koma. Karena yang paling dominan itu angka di depan koma. Kalian punya nilai 9999 di belakang koma, tidak ada artinya. Kalau angka di depan koma cuma 1. Tapi kalau
kalian memiliki angka di depan koma 9, lalu di belakang koma cuma 111, tetap begitu nilainya begitu besar. Kenapa? Karena yang menentukan angka di belakang, angka di depan koma. Baktinya kalian, akhlaknya kalian kepada orang tua itu sebagaimana angka di depan koma. Adapun kepandian kalian menghafal, kepandian kalian khitobah, kepandian kalian untuk menterjemah, untuk membaca turos dari kehidupan para salafus sholih dan turos kehidupan kutub mereka ilmiah itu kayak angka di belakang koma. Selama itu didukung dengan angka yang baik ketika berbakti kepada orang tua, maka sebagaimana angka di depan koma yang baik. Perhatikanlah kedudukan kalian di depan koma. Sembari nanti Allah memperbaiki kehidupan kalian di belakang koma. Kehidupan di depan koma itu kalian bersama orang tua. Saya ingin setiap orang tua dari seluruh para santri di Ar-Royan, para orang tuanya ketika menitipkan di Ar-Royan, mereka merasa bahagia dan bangga. Anak saya baca Quran dan menghafal Quran. Tapi ada yang lebih istimewa dari Quran yang mereka baca. Tingkat baktinya mereka berubah total setelah mereka berinteraksi dengan Quran. Siapapun yang mereka berinteraksi dengan Quran, kok dia tidak terbaik memberikan khidmah kepada orang tuanya, maka kita patut bertanya, kalau Quran saja tidak bisa membuatmu lembut sama orang tua, terus apa lagi yang bisa membuat lembut? Apa yang bisa membuatmu lembut? Kalau Quran yang kalian baca tiap hari tidak bisa menjadikan kalian lembut kepada orang tua. Dosa apa yang telah kita lakukan sampai Quran tidak bisa menjadikan kita lembut kepada ibu dan bapak kita? Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita harus memahami bagaimana ini sebuah wasiat yang saya sampaikan supaya kalian memahami betul. Semua kepandian kalian, khitobah kalian, menterjemah kitab-kitab yang sudah kalian bisa baca, itu kayak kemampuan di belakang koma. Tapi bagaimana kalian di posisi hati orang tua kalian, itu sebagaimana angka di depan koma. Dan semoga kalian betul-betul menyadari tentang pentingnya ini di dalam proses kita belajar ilmu. Jangan sampai ada orang, santri, gara-gara sudah menghafalkan Quran, lalu akhirnya mereka melupakan orang tuanya, menganggap orang tuanya tidak paham, menganggap orang tuanya awam, menganggap orang tuanya jahil. Jangan begitu. Kejahilan mereka, keawaman mereka, kebodohan mereka, bisa jadi karena kalian. Mereka rela untuk bekerja, tidak sempat ngaji, tidak sempat taklim, supaya kalian hidup dengan layak, tidak sebagaimana mereka. Maka janganlah anak tangga pertama kalian itu, kalian lecehkan. Tidak akan sampai kalian kepada tangga 40, kalau tidak dimulai dari tangga pertama dan yang kedua. Tangga pertama itu adalah ibu, tangga kedua kita adalah bapak kita. Semoga ini bisa dipahami oleh para santri, adik-adik kami di Ar-Royan. Amin insyaallah. Seluruh para santri dan seluruh para santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya nggak tahu ada santriwatinya atau tidak. Mungkin kelihatannya hanya santri aja. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah amanah yang telah disampaikan kepada saya, kepada anak, yaitu nikmatnya mencari ilmu. Ini merupakan sebuah materi dan tema yang menyindir saya sebenarnya, bahwasanya setiap dari kita sebenarnya adalah harus kembali menghadirkan nikmatnya kita di dalam proses kita mencari ilmu. Tema dan materi yang disampaikan dan diamanahkan kepada saya ini sebenarnya materi yang dibutuhkan oleh siapapun, orang alim atau tidak alim. Orang yang berada di pondok ataupun di luar pondok, semuanya membutuhkan materi ini. Kalau boleh saya kategorikan materi ini, kedudukannya selayak air yang dibutuhkan oleh setiap orang. Bukankah setiap orang itu butuh ilmu? Dan bukankah kedudukan ilmu lebih besar daripada kedudukan makan dan minum? Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya. Bahwasanya ilmu kedudukannya lebih besar daripada kedudukan makan dan minum. Berarti setiap dari kita membutuhkan sebuah materi untuk mengingatkan diri kembali. Untuk memberikan shock terapi kepada diri kita. Bagaimana kita melahirkan semangat di dalam menikmati perjalanan kita mencari ilmu. Itulah yang menjadi sebuah tema. Sekaligus pula menjadi sindiran bagi saya secara khusus. Jazakumullah khair telah memilih materi ini untuk menyindir saya. Sekarang kita akan bahas
Ketika kita ingin untuk menghadirkan kembali nikmatnya kita mencari ilmu, tentunya kita harus mulai dari penjelasan yang dasar, basic. Bahwasanya di antara penjelasan basic tentang sebuah kondisi untuk bisa melahirkan kenikmatan di dalam perjalanan ilmu, tentunya kan kita harus paham dulu latar belakang kenapa kita harus mencari ilmu. Itu kan juga penting sekali. Sebagaimana orang yang ingin hidup sehat. Orang kalau ingin hidup sehat, kalau dia tidak pernah merasakan nikmatnya dan ringannya ketika dia hidup sehat, mungkin dia tidak akan pernah menikmati nikmatnya perjalanan dia untuk hidup sehat. Kalau dia tidak pernah merasakan nikmatnya ketika badannya itu sehat. Makanya biasanya kalau ada orang sakit setelah sembuh, biasanya hidup sehat. Kalau ditanya, kenapa Pak hidup sehat? Saya pernah masuk rumah sakit, Ustadz, 14 hari. Dalam kondisi begini, dalam kondisi begitu. Akhirnya pasca dia sembuh, maka yang dilakukan adalah dia ingin hidup sehat. Dan akhirnya menjadikan dia menikmati kehidupan dia dengan pola hidup yang sehat. Karena dia pernah merasakan perihnya ketika dia tidur lemah di atas rumah atau di dalam rumah sakit. Itu yang menjadikan akhirnya menjadi latar belakang. Sama dengan kita, sebelum kita membahas tentang apa saja keutamaan yang disampaikan para ulama tentang masalah keutamaan penting mencari ilmu, tentunya kita ingin menyampaikan dulu dari sebuah basic, dari sebuah sudut pandang. Kenapa seorang manusia itu pada dasarnya harus untuk mencari ilmu pada kehidupan, sampai kita harus merasakan nikmatnya dan sensasi kita di dalam kita mencari ilmu. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Maka sesungguhnya itu dimulai dari sebuah perkara sederhana, bahwasanya setiap manusia itu harus mengetahui bagaimana kadar dirinya ketika dia diciptakan oleh Allah. Ini poin yang pertama. Jadi manusia itu harus tahu betul bahwasanya dirinya itu diciptakan dengan kadar yang memiliki banyak kekurangan yang melekat pada dirinya. Dengan kita mengetahui bagaimana diri kita dalam kondisi penuh dengan kekurangan, penuh dengan segala sifat-sifat yang negatif, yang melekat menjadi ujian dalam kehidupan kita, supaya kita mampu melewati sifat-sifat yang negatif itu, maka itulah yang akan menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita berhajat besar kepada ilmu dan kenapa kita berkebutuhan besar kepada ilmu. Banyak manusia itu ternyata dia tidak paham tentang dirinya. Lalu merasa dirinya itu istimewa, merasa dirinya pintar, merasa dirinya tidak ada yang negatif, merasa dirinya penuh dengan perkara yang positif, yang akhirnya menjadikan dia sombong ketika di hadapan ilmu. Karena dia merasa sudah sempurna dalam segala perkara. Padahal kalau kita lihat di dalam Quran, Quran itu menerangkan kepada kita bahwasanya sifat manusia itu memiliki banyak sekali kekurangan. Di mana kekurangan ini Allah berikan kepada kita selaku manusia sebagai pelakon dalam kehidupan untuk menjadi ujian bagi kita. Siapa yang mampu mengalahkan dirinya sendiri dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dia miliki, lalu dia melewati itu, menempa kekurangan dirinya menjadi potensi yang melejitkan dia di hadapan Allah. Makanya, kalau kita lalu mendiagnosa diri kita melalui Al-Quran, kita akan jumpai banyak sekali bahwasanya Allah itu menerangkan sifat manusia itu adalah dholuman jahula. Manusia itu dolim, manusia itu jahil, manusia itu terburu-buru, manusia itu halua, suka berkeluh kesah. Dan itu banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran. Menceritakan dan menjabarkan bagaimana karakter manusia itu sendiri. Berarti ketika Allah itu sudah memotret kehidupan kita, bahwasanya manusia itu pada dasarnya secara basic dia itu adalah dolum. Dia suka berbuat dolim. Jahul, dia suka kemudian adalah orang yang bodoh.
kemudian dikatakan terburu-buru, dikatakan bakhil, dikatakan sering mengikuti hawa nafsu, maka itulah yang menjadikan kita akhirnya sadar posisi kita. Oh, ternyata kita ini bodoh. Makanya banyak dari perkara kehidupan itu yang tidak semuanya kita dapat ketahui dan dapat kita pahami dengan baik. Karena memang manusia itu pada basicnya mereka itu dalam kondisi yang bodoh. Dan Allah yang mengatakan dan perkataan Allah tidak ada satupun kesalahan dan tidak ada satupun khilaf dalam setiap kabar yang disampaikan oleh Allah. Makanya ketika manusia itu merasa bodoh, akhirnya disitulah poin yang pertama yang menjadikan kita paham. Oh, berarti salah satu di antara tugas kita itu apa? Untuk menutupi keterbatasan yang Allah ciptakan kepada kita ketika manusia itu bodoh. Makanya Allah turunkan kepada kita syariat-syariat yang mengangkat manusia dari kebodohan. Yaitulah yang disebut dengan ilmu. Orang kalau tidak pernah merasa dirinya bodoh, tidak akan pernah menikmati perjalanan dia untuk mencari ilmu. Ketika dia merasa dirinya berilmu. Makanya Khalil Ahmad mengatakan klasifikasi manusia itu kan ada 4. Ada manusia yang tahu dirinya tahu lalu dia ngajar. Lalu beramal. Ada manusia yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Orang semacam ini harus dibangunkan supaya dia bisa menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Ada yang ketiga, ada kriteria manusia yang bodoh tetapi dirinya merasa bodoh lalu belajar. Dan ada yang keempat, ada manusia yang tidak tahu dirinya bodoh tetapi dia merasa tahu. Akhirnya dia menolak ilmu dan selalu mendebat setiap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Mungkin kita belum yang pertama. Mungkin kita juga belum termasuk yang kedua. Tapi minimal kita ini yang ketiga. Bahwasanya manusia itu pada dasarnya kehidupan mereka itu harus paham. Allah itu ngabarin kalau kita ini dhuluman jahula. Manusia itu adalah bodoh. Dan ketika kita menyadari, oh saya ini bodoh. Berarti ketika saya merasa bodoh, maka kita akan mudah untuk membuka diri kita mendapatkan asupan-asupan yang bisa mengangkat kita dari kebodohan. Dan bisa menjadikan kita keluar dari area kehinaan ketika kita bodoh, menuju kepada kemuliaan ketika kita menjadikan ilmu menjadi imam pada kehidupan kita. Itu yang kita harus paham. Makanya betul kata Syekh Utsaimin di dalam salah satu kitabnya, beliau menyampaikan, orang yang merasa bodoh itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang memiliki hati yang baik. Jadi jangan anggap yang merasa bodoh itu perkara yang gampang. Oh, belum tentu. Banyak orang yang mereka susah merasa bodoh. Sehingga ketika dia tidak pernah merasa bodoh, proses belajarnya jadi tidak sempurna. Makanya ketika Imam Syafi'i pernah ditanya, kapan seseorang itu proses belajarnya benar? Kalau dia selalu merasa bodoh, itu pasti proses belajarnya benar. Tapi kalau ada seseorang sudah merasa tahu, pasti proses belajarnya berantakan. Akan tercipta sombong. Yang dia sombongkan tidak mewakili apa yang dia pahami. Kenapa? Apa yang dipahami barulah secuil, tapi sudah disombongkan. Makanya merasa bodoh itu harus ditanam oleh setiap masing-masing orang ketika beribadah kepada Allah. Itu memang basicnya harus merasa bodoh. Jadi kalau ada orang mengatakan kita bodoh, tidak apa-apa. Selama kebodohan kita bukan bertentangan dengan kitabullah. Karena bodoh itu kan ada 2. Bodoh itu artinya adalah kita tidak tahu, mana lam syai'an, itu bodoh. Atau yang kedua, diddul haq, kebodohan dalam definisi syar'i itu orang yang menentang kebenaran. Kalau masih bodoh, dikatakan dalam satu definisi lughah, yaitu adalah bodoh karena kita tidak tahu. Dikatakan bodoh itu tidak menjadikan hina. Karena apa? Justru menjadikan kita terus belajar. Dan justru menjadikan kita akan terus meminta kepada Allah. Nabi Musa tidak akan menempuh perjalanan yang panjang, menyisir pinggir pantai untuk bersusah payah ketemu Nabi Khidir kalau Nabi Musa tidak merasa bodoh. Padahal beliau disebut dengan kalimullah. Tapi karena beliau merasa bodoh, beliau menyisiri pantai untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Kita tidak akan pernah mendengarkan sebuah doa indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kalau Nabi tidak merasa bodoh di hadapan Rabb-nya. Nabi Musa juga tidak akan berdoa Rabbi zidni ilma kalau beliau tidak merasa bodoh. Makanya sampai Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Muqaddimah Fathul Bari, beliau kemudian menyampaikan, seluruh para nabi itu selalu qanaah dengan pemberian Allah. Cuma satu saja yang mereka tidak qanaah. Mereka tidak pernah qanaah terhadap ilmu. Karena mereka itu merasa bodoh. Perasaan merasa bodoh itu eksklusif. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memiliki perasaan itu.
Sering nggak, apalagi ketika kita dihadapkan pada hari ini, pada kondisi zaman fitnah. Di antara makna konsekuensi zaman fitnah itu apa? Yaitu adalah ketika kita mendapati nataqas safih, orang yang bodoh itu banyak bicara. Makanya ada namanya pelaku yang disebut dengan ruwaibidah. Orang yang bodoh tetapi bicara urusan besar. Makanya tidak setiap orang itu bisa untuk memahami dirinya itu bodoh. Makanya kita di dalam proses kita ketika akan memandang ilmu, kita ini harus merasa bodoh. Dengan kita merasa bodoh, akhirnya kita paham betapa nikmatnya ketika kita membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah. Karena salah satu kehinaan itu apa? Kehinaan adalah ketika kita bodoh terhadap urusan yang kita akan datangi pada urusan akhirat, dan bodohnya kita terhadap Allah yang menciptakan kita, bodohnya kita terhadap Rasulullah yang akan menjadi penyebab syafaat kita, dan bodohnya kita terputus referensi kita tentang agama kita, yang sejatinya agama kita itu mengangkat kita dari kehinaan menuju kepada kemuliaan. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Jadi poin yang pertama apa? Ya, poin yang pertama itu kita harus belajar merasa bodoh. Ya. Saya ini merasa berilmu, ya parah. Saya kok merasa paham? Ini salah, ini musibah. Ketika seseorang itu akan merasa bodoh, dia akan menghargai setiap jalan yang bisa menghantarkan dia untuk keluar dari kebodohan itu. Dan inilah yang akan menjadikan kita mulai memahami, oh ilmu itu adalah pelita yang akan menjadikan kita bebas dari seluruh blind spot ketika kita bermakmum kepada ilmu. Dan kita juga harus gitu. Lihat ya, mari kita ambil contoh yang paling gampang. Dengan dalil-dalil akli yang gampang. Kenapa seorang Cristiano Ronaldo itu masih butuh pelatih? Santri ini kalau disebutkan kata Cristiano Ronaldo, pasti kenal. Ya. Seorang Ronaldo, kenapa dia masih butuh pelatih? Padahal dia dinobatkan menjadi pemain hebat dunia. Mendapatkan piala apa itu De Ballon atau apa, berapa kali dia menjadi orang yang hebat, didaulat dan dinobatkan sebagai pemain luar biasa bersama dengan Messi. Tapi uniknya kenapa Messi dan Cristiano Ronaldo mereka itu masih membutuhkan pelatih setiap mereka bertanding dan setiap mereka bergabung di klub? Ada nggak klub yang bergabung di dalamnya Cristiano Ronaldo dan Messi tidak ada pelatihnya? Tidak ada. Messi bergabung kemanapun selalu di klub itu ada pelatihnya. Dan Messi mendengar pelatihnya. Cristiano Ronaldo juga mendengar pelatihnya. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo dan Messi, kenapa dia masih mendengar pelatihnya? Padahal gocekannya luar biasa, piawainya luar biasa, kemampuan menendangnya juga luar biasa. Tapi kenapa seorang Cristiano Ronaldo itu masih membutuhkan pelatih? Simple dan sederhana. Karena pelatih melihat titik lemahnya Cristiano Ronaldo yang tidak pernah bisa dilihat oleh Cristiano Ronaldo ketika dia sedang merumput dan ketika dia sedang bertanding. Jadi kalau sedang bertanding itu, Cristiano Ronaldo itu tidak ngerti kekurangannya. Yang bisa membaca kekurangan Cristiano Ronaldo itu ya pelatihnya. Ketika Cristiano Ronaldo selalu menghargai masukan pelatihnya, ketika pelatihnya itu memberitahu kepada Cristiano Ronaldo apa blind spot yang tidak pernah kelihatan oleh Cristiano Ronaldo,
Itu loh yang menjadikan Ernest Ronaldo itu semakin dia luar biasa di dalam kemampuannya dan piawai di dalam kemampuannya. Karena dia merasa bodoh sehingga dia masih mendengarkan pelatih. Itu contoh yang paling gampang. Kalau pada zaman saya dulu ketika saya masih kecil ada seorang petinju kelas berat yang namanya Mike Tyson. Mungkin Ustadznya tahu, santrinya saya belum tentu tahu ya. Kalau santri kan kelahiran tahun 2000-an, Ustadznya kelihatannya tahun 80-an ini. Ada seorang petinju yang bernama Mike Tyson. Yang menarik, Mike Tyson ini memiliki pelatih yang bernama De Amato. Yang unik adalah karirnya seorang Mike Tyson itu puncak tertingginya itu ketika De Amato masih hidup. Ketika pelatihnya De Amato yang tua, yang umurnya 60 tahun, itu akhirnya meninggal. Seiring meninggalnya De Amato, seiring turun itu karirnya Mike Tyson sampai akhirnya dia terhempas dalam kekalahan beberapa kali. Kenapa seorang Mike Tyson yang didaulat menjadi manusia leher beton dan paling kuat, dia memerlukan De Amato? Pelatih tua, sudah berkeriput, umurnya 60 tahun. Lebih. Yang sekali tonjok oleh Mike Tyson mungkin langsung terkapar. Karena De Amato memiliki kemampuan untuk melihat titik lemahnya Mike Tyson yang tidak bisa dibaca oleh Mike Tyson sendiri ketika Mike Tyson sedang duel di atas ring. Ini merupakan sebuah dalil yang gampang. Ini analogi yang sederhana, sebuah kias atau sebuah perumpamaan yang gampang. Disitulah kita harus paham. Selama kita memahami diri kita bodoh dan menghargai orang yang menyampaikan kepada kita tentang blind spot atau titik butanya yang tidak bisa kelihatan oleh mata kita, maka selama itu kita akan paham betapa hajat besar kita kepada ilmu. Dan siapa yang paling tahu kelemahan kita dengan berbagai macam kekurangan negatif yang melekat pada diri kita? Yang tahu Allah. Yang tahu itu Allah. Ketika yang tahu itu Allah, Allah turunkan Nabi untuk menyampaikan kepada manusia. Maka ketika manusia itu menyadari bahwasanya Allah dengan ilmunya bukan bermaksud membatasi, tapi bermaksud untuk membantu kita supaya kita tidak terperosok pada titik blind spotnya kita sebagai manusia. Di situ kita akan menikmati proses kita belajar ilmu. Dan kita tidak akan sombong di hadapan syariat. Ya. Dan kita akan menikmati ilmu walaupun orang berkata apapun. Biarin. Karena apa? Saya membebaskan titik lemah saya sebagai manusia ketika saya itu pengen belajar. Kan itu yang kita harus miliki kan semacam itu. Ya. Jadi pada dasarnya, orang-orang yang mereka tidak pernah belajar ilmu, Quran, hadis yang sebagai petunjuk kehidupan, bukan petunjuk kematian loh, petunjuk kehidupan. Berarti kemudian disitulah kita harus paham. Berarti ketika kita menjadikan kitabullah dan sunnah sebagai objek yang kita pelajari, sebenarnya kita sedang membebaskan diri kita dari titik-titik buta yang tidak bisa kelihatan oleh mata dan akal kita yang terbatas selaku manusia. Maka Allah dengan sifat rahmatnya, Allah memberikan cahaya. Ini loh yang benar, ini loh petunjukmu, ini loh yang kamu ikuti, ini loh yang tidak perlu kamu ikuti. Itulah yang menjadikan akhirnya proses belajar itu menjadi nikmat. Proses kita belajar tidak perlu tersandung baru kita mengambil pelajaran. Tapi kita sudah mengambil pelajaran sebelum sandungan itu datang. Ini ada sebuah kisah nyata. Karena ini berkaitan Quran ya. Saya sampaikan sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata, ada seorang ibu-ibu. Nah, pernah saya ngisi sebuah bedah buku, balita pun hafal Quran bersama salah satu ustadz. Ada ketika acara itu dibahas sama penulis bukunya, saya hanya mendampingi. Setelah selesai ada ibu-ibu yang berkata, saya tadi terkesan ustadz dengan apa yang antum sampaikan di materi, bahwasanya kalau kita hamil, kemudian kita terus membaca Al-Quran, maka itu memiliki kaitan erat dengan rahim yang ada, kaitan erat dengan janin yang ada di dalam rahim. Banyak sekali balita yang hafal Al-Quran sebelum 5 tahun, bukan karena ibunya hafal Al-Quran. Ibunya mungkin perempuan biasa, nggak hafal Quran, tapi ketika hamil, dia sering membaca Al-Quran, sehingga anaknya terbiasa dengan Quran itu. Ketika lahir, akhirnya anaknya mudah diberikan trigger tentang Quran dan akhirnya langsung menjadi hafalan yang dimudahkan untuk anaknya. Lalu ibu ini bercerita tentang masa lalunya. Saya dulu itu Ustadz karena belum ngaji, belum paham ilmu. Maka yang saya ambil adalah penelitian dari barat. Karena beliau ini orang berpendidikan ibu ini.
Saya ini ngambil penelitian-penelitian dari barat, ya saya ambil, saya telan mentah-mentah. Salah satunya adalah sebuah penelitian bahwasanya kalau hamil didengarkan musik, nanti anaknya menjadi cerdas. Terutama musik-musik klasik, misalkan kayak Mozart dan lain sebagainya. Saya nggak apalah nama-nama musik klasik itu. Disebutkan beberapa nama. Dan itu saya lakukan, Ustadz, ketika saya masih kecil. Ketika saya lagi mengandung anak saya. Dan Masya Allah hari ini saya membayar, Ustadz. Anak saya susah berdekatan dengan Al-Quran. Kesukaannya kepada musik jauh melampaui interaksi dia dengan Quran. Menangislah ibu itu. Nangis dia. Barulah terbentuk sikapnya ketika menyadari kesalahan. Ada tipe manusia yang harus terbentur dulu baru terbentuk. Kalau orang yang betul-betul ngaji dari awal, berusaha mencari ilmu untuk membebaskan dirinya dari blind spot, dia nggak perlu terbentur, baru terbentuk. Dia sudah terbentuk tanpa terbentur. Kenapa? Karena dia telah menggunakan ilmu yang datang dari Allah menjadi petunjuk pada kehidupannya. Ini kisah nyata ini. Based on true story. Kisah waqi'iyah. Dan itu memberikan kepada kalian sebuah sikap. Ya, kenapa harus belajar? Karena pada dasarnya ilmu itu pelita. Ya, pelita yang menerangi. Apa yang diterangi? Blind spot. Semua manusia itu punya blind spot. Ya, yang kita tentunya tidak bisa melihat blind spot itu kecuali yang melihatnya secara utuh itu Allah. Ini loh kekurangan manusia itu di sini, kekurangan manusia itu di sini. Makanya syariat ini dihadirkan, syariat ini dihadirkan, syariat ini dihadirkan, syariat ini dihadirkan. Supaya bukan untuk memenjarakan manusia dalam keterbatasan. Kalah, enggak. Tapi syariat ilmu diturunkan supaya manusia bebas dari blind spotnya. Tidak perlu terbentur baru terbentuk. Tapi dia sudah terbentuk sebelum terbentur. Bahkan tidak perlu terbentur. Karena sudah ngikutin ilmunya. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka, ya Allah. Ketika pandangan. Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat. Mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat. Kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Itulah yang menjadikan akhirnya kita paham kan. Oh, kalau begitu saya nanti akan nikmatin ilmu. Nanti kita akan menikmati sebagaimana para ulama dalam kesungguhan mereka menuntut ilmu. Ada ulama yang mereka sampai kencing darah ketika nuntut ilmu. Karena mereka paham ilmu itu akan mengangkat mereka dari kegelapan yang tidak mereka ketahui. Ada yang namanya Jabir bin Abdullah dalam hadis mursal dari Bukhari. Dan tentunya dalam disiplin ilmu hadis mursal itu kalau datang Bukhari itu hujjah. Jabir bin Abdullah menempuh perjalanan 2 bulan, 1 bulan ke Syam. Kemudian pulang lagi dari Syam ke Madinah. Hanya untuk mencari sebuah keyakinan tentang satu hadis. Bahwasanya yuhsyarun nas khufatan uratan gurlan. Manusia dikumpulkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang pakaian, dan tidak berkhitan. Dia menempuh perjalanan dari Madinah ke Syam untuk bertanya kepada Abdullah bin Unaisin yang tinggal di Syam. Padahal Jabir bin Abdullah tinggal di kota Madinah. Perjalanan 1 bulan ke sana. Balik lagi 1 bulan. Hanya untuk nanya satu hadis. Apakah hadis ini datang dari Nabi? Kenapa luar biasa kisah-kisah ini kita jumpai dari kehidupan para ulama-ulama terdahulu? Karena mereka menyadari dirinya bodoh. Dan mereka ridho ketika mereka itu memang bodoh. Dan keridhaan itu yang menjadikan mereka ingin membebaskan kebodohan itu dengan ilmu yang mereka pelajari. Maka Allah jadikan abadi nama mereka. Wangi nama mereka.
setelah mereka itu menyadari kebodohan mereka dan mengangkat kemuliaan mereka dengan ilmu. Lihat kan, kalau sekarang kita ngomong tentang Bukhari, seakan-akan Imam Bukhari masih hidup di tengah kita. Karena seringnya nama beliau disebut. Kalau kita nyebut nama Imam Syafi'i, seakan-akan Imam Syafi'i itu masih hidup di antara kita. Karena begitu seringnya nama Imam Syafi'i itu disebut. Coba hari ini saja, berapa ratus ribu orang yang menyebut nama Imam Syafi'i di pondok-pondok ataupun di madrasah. Karena mereka dimulai dari sebuah perasaan sederhana. Kita ini harus merasa bodoh. Kalau kita merasa bodoh, tidak banyak ngomong, tidak banyak kita berkomentar. Kita tahu takaran kita, tidak mungkin kita merasa berilmu. Sehingga kemudian ketika orang itu merasa bodoh, kebisingan-kebisingan yang ada di umat itu dapat diminimalisir. Ketika orang-orang itu merasa bodoh dan lebih banyak untuk mempelajari ilmu sebelum dia bicara. Ini jadinya enak. Ya. Jadi ini poin penting, tapi poin ini sering susah diamali. Berapa banyak ustadz ketika dia menjadi senior, merasa lebih berilmu daripada adiknya. Padahal kalau kita tandingkan, mungkin adik kelasnya lebih pintar daripada dirinya. Makanya merasa bodoh itu mahal harganya. Merasa bodoh itulah yang bisa menjadikan seseorang itu gampang menghormati orang lain dan gampang mengambil faedah. Kalau sudah merasa pintar, akan banyak bicara, akan banyak ngomong, akan banyak berkomentar, akan banyak menampik nasihat, akan banyak menutup telinga ketika dia merasa yang menyampaikan itu jauh lebih rendah kualitasnya daripada dia. Susah. Jadilah orang-orang yang merasa bodoh. Kalau kalian sudah mengerti kalian itu merasa bodoh, itu berharga banget. Nah, itu yang akan menjadi pompa energi dan booster. Oh, kita harus belajar. Kenapa saya harus baca Quran? Ya karena merasa bodoh. Setelah kita kemudian merasa bodoh, itulah Allah akan memberikan satu persatu kebaikan. Tapi mulailah dengan merasa bodoh. Ini secara logikanya dulu, akalnya tuh gitu. Yang kedua, kenapa kemudian kita ini harus betul-betul menghadirkan arti nikmatnya mencari ilmu? Yang kedua, setelah kita merasa bodoh, kita itu ingin merasa bahwasanya kehidupan kita bermakna. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah, di satu sisi setelah kita merasa bodoh, di satu sisi yang lainnya kita ini tersemangatkan bahwasanya kita ini tidak boleh menjadi manusia yang biasa. Allah tidak pernah perintahkan kalian dan tidak pernah perintahkan saya untuk menjadi orang yang biasa. Allah itu memerintahkan kita supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Mana dalilnya Ustadz bahwasanya kita ini harus menjadi orang yang luar biasa? Ketika kita mentadaburi surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam ayat ini, Allah itu nyuruh kita, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah saya pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dari sifat ibadur rahman, dan ini dipuji oleh Allah. Sifat ibadur rahman itu tidak mengatakan waj'alna lil muttaqina ma'muma. Apalagi ma'muman masbuqan. Enggak. Allah itu menyuruh kita supaya kita waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Dan kita tidak mungkin menjadi imam bagi orang yang bertakwa kecuali modalnya itu harus dengan ilmu yang melahirkan khasyah. Karena kita tidak ridho menjadi orang yang biasa apa adanya dan ala kadarnya ketika kita terlecut semangat kita membaca surat Al-Furqan 74 dan doa itu diucapkan sama bapak dan ibu kita di setiap malamnya ketika mendoakan kita supaya anak saya itu menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Lah itu menjadi tambahan semangat dari poin yang pertama. Berarti saya bodoh ketika saya harus belajar supaya saya bisa menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Kita punya sebuah keinginan untuk melejitkan potensi kita. Bukan untuk mencari nama di depan manusia. Enggak. Tapi mencari kehebatan di hadapan Allah. Makanya Rasulullah itu mengatakan, an-nasu kal ibilil mi'ah. Manusia itu kayak sekumpulan onta. Dari 100 onta yang kamu temui, la tajidu fiha rahilah. Tidaklah 100 onta yang kalian temui, belum tentu di antara 100 itu ada yang menjadi onta rahilah. Kalian kan tahu onta rahilah. Onta rahilah itu onta yang paling mahal.
Kenapa onta rahilah itu onta yang paling berharga, paling mahal, paling eksklusif? Karena onta rahilah itu yang bisa membawa beban. Tidak setiap onta bisa membawa beban dalam perjalanan yang panjang. Makanya onta rahilah itu selalu harganya mahal. Kalau onta biasa mungkin harganya beberapa puluh juta. Tapi kalau rahilah mungkin beberapa ratus juta. Kalau ada peternak, kok ontanya yang mati onta biasa, maka biasanya nggak terlalu sedih. Tapi kalau yang mati rahilah, yang kategorinya rahilah, itu sedihnya luar biasa. Lah Nabi memotret manusia, manusia itu sebagaimana sekumpulan onta 100. Belum tentu di antara 100 itu ada yang bisa membawa beban sebagaimana onta rahilah. Berarti Nabi secara tidak langsung menyiratkan kepada kalian, kepada saya. Berarti kalau menjadi seorang muslim, kita harus keluar dari kebodohan kita dengan belajar, lalu ujungnya menjadi rahilah yang mampu mengangkat beban umat dan menyelesaikan satu persatu PR yang dimiliki oleh umat dan dimiliki masyarakat dan bangsa yang kita cintai. Itu yang kemudian harus menjadi sebuah perhatian kita. Kita diperintahkan oleh Allah menjadi imam bagi orang bertakwa dan kita diperintahkan oleh Nabi menjadi rahilah. Dan kita tidak mungkin menjadi seorang imam bagi orang bertakwa dan menjadi rahilah yang mengubah setiap masalah menjadi sebuah solusi. Yang mengubah narasi menjadi solusi kecuali kita punya ilmu. Karena merubah narasi menjadi solusi itu harus punya mesin produksi. Dan mesin produksi itu dibangun atas referensi pada kitabullah dan sunnah yang dia pahami pada kehidupan dia. Kan begitu. Makanya kita nggak boleh menjadi manusia biasa. Nggak boleh itu santri-santri Aroyan nanti mengatakan, kamu cita-citamu apa, Es? Saya hidup aja sudah alhamdulillah. Nggak bisa gitu. Cita-citamu apa? Jual gorengan. Di jembatan itu aja lah saya. Nggak bisa gitu. Bukan itu berarti hina dan aib. Enggak, itu juga mulia. Itu juga mulia. Tapi harusnya cita-cita kita dalam urusan kebaikan akhirat itu tinggi. Karena kita dituntut untuk menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Dan kita dituntut untuk menjadi rahilah. Maka itulah yang menjadikan kita akan menikmati proses-proses yang sulit dan berat di dalam kita belajar. Karena menjadi orang yang di tempat yang tinggi, itu memang usahanya tidak sama dengan orang yang berada di tempat yang rendah. Bukankah menikmati sunrise ketika di puncak gunung, itu usahanya lebih daripada orang yang menikmati sunrise cukup di daerah Pacitan di pinggir jalan. Kan beda usahanya. Menikmati sunrise di Bekasi tidak sama dengan orang yang menikmati sunrise di puncak Gunung Merapi. Kalau pengen menikmati sunrise di puncak Gunung Lawu yang indah, ya kamu harus siap daki 4 jam sampai 5 jam. Kalau tubuhmu kuat. Semakin besar kemuliaan yang kita bangun, maka semakin banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Dan itu yang menjadikan akhirnya kita paham. Kenapa Imam Syafi'i terus belajar sepanjang hidupnya? Karena Imam Syafi'i tidak ingin menjadi orang yang biasa. Kalian pernah nggak membaca salah satu quote terbaiknya Imam Syafi'i? Ini salah satu quote terbaiknya Imam Syafi'i yang pernah saya baca. Imam Syafi'i itu mengatakan gini, aku ingin semua ilmu yang didapat manusia itu diambil dariku. Saya ulang kembali. Saya tuh pingin sekali. Cita-cita Imam Syafi'i itu apa? Saya tuh pingin semua ilmu yang didapat manusia itu kalau bisa diambil dariku tanpa dinisbatkan ilmu itu kepada diriku. Ada 2 kemuliaan yang didapatkan dari perkataan Imam Syafi'i. Yang pertama, cita-citanya Imam Syafi'i itu besar. Dia ingin menjadi pelita. Dia ingin menjadi rahilah. Bisa menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki umat untuk menjadi solusi kehidupan mereka. Itu cita-citanya Imam Syafi'i. Kemuliaan yang kedua dari perkataan Imam Syafi'i itu apa? Imam Syafi'i tidak menyukai syuhroh. Nggak pengen terkenal. Dah, silakan ambil dariku. Saya tuh pengen semua ilmu diambil dariku tanpa dinisbatkan ilmu itu kepada sendiriku. Itu Imam Syafi'i. Jadi itu menjelaskan kepada kita, Masya Allah ya. Surat Al-Furqan 74, perkataan Nabi tentang rahilah, itu difahami betul oleh Imam Syafi'i. Sehingga ketika kalian nanti belajar, kok tiba-tiba males, tiba-tiba muncul rasa lemah, tiba-tiba rasa goyah ketika belajar, itu kalian harus menebusnya dengan mengingat bahwasanya Allah itu menyuruhmu supaya menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Rasulullah itu menyuruhmu supaya kamu menjadi rahilah. Dan itu akan melecut kita untuk terus belajar. Ya. Jadi itulah yang
menjadi sebuah kisi muqaddimah. Kenapa ilmu harus dihadirkan? Sebelum kita mempelajari dalilnya satu persatu, kenapa ilmu harus dipelajari, ini harus dipelajari. Mungkin kalau penjelasan dalilnya, antum bisa membaca di dalam banyak kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, membaca kitabul ilmiah Syekh Utsaimin. Kemudian Al-Faqih wal Mutafaqih di dalam Al-Khatib Al-Baghdadi, dan banyak sekali kitab-kitab bisa menjadi rujukan kalian untuk mempelajari tentang keutamaan mencari ilmu. Saya tidak ingin menyampaikan itu yang bisa disampaikan oleh para ustadz di pondok. Saya ingin menyampaikan dari sisi yang paling ringan saja. Kenapa sih kita harus menikmati proses kita belajar? Karena kita merasa bodoh. Setelah kita merasa bodoh, disitulah kemudian kita ingin untuk menghasilkan sebuah keinginan yang besar. Menjadi manusia itu sekali, dan menjadi manusia itu sekali, ya harus memberikan yang terbaik. Minimal, kita bisa menjadi pelita untuk anak-anak kita, istri kita. Menjadi betul-betul pemimpin bagi mereka, dan bisa dibanggakan sama anak kita. Jadi laki-laki itu paling minim dibanggakan sama anak, supaya anaknya itu bangga. Bapak saya itu Masya Allah. Minimal itu. Kalau kemudian kalian nggak bisa dibanggakan sama anak, terus siapa yang membanggakan kalian kalau anak aja tidak membanggakan kalian? Tidak usah mikir nikah dulu ya, ini saya sampaikan contoh aja. Ini yang menjadikan akhirnya kita memahami. Inilah salah satu di antara perkara yang besar yang kita harus hadirkan dalam kehidupan kita. Inilah yang jadikan santri Ar-Rayyan dalam kesempatan hari ini ketika berjumpa dengan kita. Ini yang pengen saya sampaikan dulu sebagai hal yang paling basic lah. Ya. Jagalah perasaan kalian ketika merasa bodoh. Kalau kalian merasa bodoh, kalian akan takzim sama guru. Kalian akan takzim sama ustaz yang mengajari kalian. Walaupun hanya mengajari hukum iqlab, hukum ikhfa. Dan akan menjadikan kalian menikmati proses kalian belajar untuk keluar dari kebutuhan itu. Lalu berikutnya, jadilah orang yang terbaik. Cita-cita kalian harus tinggi. Saya ingin nanti memiliki pondok dengan 1000 santri, Ustaz. Silahkan. Saya ingin nanti bisa betul-betul membantu desa saya, masyarakat saya, kampung saya, supaya mereka keluar dari berbagai macam masalah yang dihadapi oleh mereka. Di kampung saya itu mendapatkan minyak masih susah, mendapatkan beras masih susah. Dan banyak di antara masyarakat di tempat saya itu belum tahu hukum-hukum ini. Silakan tetapkan tujuan itu. Tapi itu perlu basic modal. Dan basic modal itu adalah dengan ilmu. Jadilah santri yang rohilah. Yang setiap ilmu yang kalian pelajari menjadi solusi atas masalah yang dihadapi oleh umat. Jadilah kalian terinspirasi dengan perkataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu indah betul ngomongannya. Saya ingin semua ilmu dinisbatkannya dan diambil itu dari saya. Tanpa mereka harus menisbatkan ilmu itu kepada saya. Tidak usah disebut nama saya. Cukup ambil aja ilmunya dari saya. Karena semangatnya untuk terus memberikan pelita untuk dirinya dan kepada umat. Apa yang lebih indah dari perkataan yang seindah ini? Maka inilah yang menjadi sebuah kekuatan untuk kalian. Kekuatan untuk saya. Ini semuanya nyindir saya ini dari poin pertama, poin yang kedua. Untuk terus belajar. Menyederhanakan bagaimana penjelasan-penjelasan agama supaya mudah difahami masyarakat. Saya itu mengambil sebuah metode menyederhanakan sebuah perkara kebenaran supaya gampang difahami. Karena saya terinspirasi dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengatakan orang yang pintar itu orang yang mampu menyederhanakan sebuah perkara supaya mudah difahami orang. Dan kalian pun sama. Kalianlah nanti yang akan menjadi rohailah, menyederhanakan pesan-pesan, message kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasulnya supaya gampang difahami oleh setiap orang. Jangan menjadikan kebenaran itu susah difahami sama orang lain. Ini apa sih maksudnya? Jangan gitu. Ya, makanya ini pula yang kemudian akhirnya kita memahami betapa dari hal yang sekecil inilah kita akhirnya paham. Kenapa nikmat harus mencari ilmu? Ya, baru 2 poin ya, tapi moga-moga ini poin sudah cukup untuk mewakili bagi seluruh para santri di Ar-Rayyan. Semoga kalian selalu takzim kepada gurunya. Ingat ya, guru kalian itu, orang tua kalian itu anzalakum minas sama ila dunya. Orang tua kalian itu menurunkan kalian dari langit ke bumi.
Tapi guru kalian dan ustadz kalian itu adalah yarfa'ukum minad dunya ila sama. Tapi guru kalian, ustadz kalian itu yang mengangkat kalian dari dunia menuju kepada lapangnya akhirat. Dengan ilmu-ilmu akhirat yang diajarkan. Takzim sama ustadz, takzim sama Pak Kiai. Jaga hubungan dengan orang tua yang terbaik. Jaga hubungan dengan masyarakat. Ya, dengan masyarakat, dengan desa. Supaya orang-orang di kampung itu mereka paham. Oh ternyata santri kalau sudah berinteraksi sama Quran itu mudah senyum, mudah membantu, luas. Jangan menjadi orang yang sebaliknya kok baca Quran nggak pernah senyum, nggak pernah nyapa, nggak pernah bantu. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan ketika kita berinteraksi kebenaran itu adalah orang di sekitar kita. Karena pesan dari kebenaran itu adalah supaya kebenaran itu bisa dirasakan oleh setiap orang. Nah, itu yang kita harus bangun. Nggak usah berpanjang-panjang kata. Mungkin para ustadz dan para guru di Airoyan lebih berhak untuk menyampaikan lebih detail daripada saya. Saya hanya memberikan sebuah trigger supaya saya dan semuanya memiliki semangat dalam kebaikan. Semoga para santri selalu diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan selama prosedurnya disepakati. Takzim sama guru, takzim sama orang tua, dijaga hubungannya sama orang tua, dan baik bermuamalah dengan masyarakat, dengan kampung, dengan orang-orang di sekitar, siapapun mereka. Jangan gampang memvonis, jangan gampang mencela, jangan gampang untuk menyalahkan. Karena menyalahkan lilin itu lebih baik daripada mencela kegelapan tapi tidak ada lilin yang kita bawa. Wallah, bisawab ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan indah kesempatan hari ini walaupun sangat terbatas. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari dan atas apa yang kita kaji. Terutama nasihat ini semoga saya sangat harapkan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan. Berapa banyak orang yang mendengar terkadang lebih paham daripada yang menyampaikan. Dan semoga kita semuanya menjadi keluarga di antara keramaian umat dengan segala yang kita kaji dan segala yang kita lakukan bersama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.